Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sinta Hulwanurohma. I am from the 11 Marketing Tree. I made this video for the midterm assessment. I will explain what has been explained. There are 3 material that will be explained. The first is a personal letter. The second is cause and effect. And the last is an explanation text. The first, personal letters. Personal letters is a letters that is written to people we know, such a friend or family. Jadi personal letter merupakan surat yang ditulis untuk orang yang kita kenal seperti teman dan keluarga. Struktur personal letters ada 8, yaitu date atau tanggal, address atau alamat, salutation and name, salam dan nama, introduction, pembukaan, body atau isi, closure atau penutup, complimentary close, salam penutup, signature and name, tanda tangan dan nama. Contoh ungkapan yang digunakan pada personal letter yaitu starting the letters. Biasanya banyak kita lihat atau kita temukan menggunakan kata how are you atau sapaan yang artinya apa kabar. Untuk closing biasanya banyak menggunakan kata see you atau artinya sampai jumpa. Social function of personal letter. Fungsi dari surat pribadi atau personal letter. Yang pertama yaitu to share good or bad news, untuk berbagi kabar baik ataupun kabar buruk. To apologize, untuk meminta maaf. To ask for or give advice, untuk meminta atau memberi nasihat. To share experience, untuk berbagi pengalaman. To ask for a favor, untuk meminta bantuan. The second material is cause and effect. Cause and effect ini adalah jenis paragraf yang berisi analisa-analisa penulis tentang sebab dan akibat. Apa sih perbedaan antara cause and effects? Cause dan effects ini memiliki perbedaan yaitu cause, mengapa terjadi, the reason or motive for an action, alasan atau motif suatu tindakan. Why something happen, mengapa suatu terjadi. Happen first, terjadi dahulu. Effect atau akibat, result of conclusion of an action, hasil kesimpulan dari suatu tindakan. What happen, apa yang terjadi. Happen due to a cause, terjadi karena suatu penyebab. Cause and effect belong to a logical connector. Cause and effect ini termasuk ke dalam logical connector. Kenapa? Karena logical connector merupakan sebuah penyambung yang menyambungkan dua ide yang memiliki hubungan tertentu. Cause and effect usually used due to, because of, and thanks to. Cause dan effect biasanya menggunakan kata due to, because of, and thanks to. Due to. Due to is an adjective that serves to explain object. There are 2 ways to use due to. Due to merupakan kalimat adjektif yang berfungsi menjelaskan kata benda. Ada 2 cara menggunakan kata due to ini, yaitu yang pertama, adjective phrase plus to be plus due to plus noun and noun phrase. Contohnya, his frustration is due to the broken car. His frustration ini adalah adjektif frase atau subjek. Is-nya itu adalah to be atau kata hubung. Due to-nya ini adalah sebab akibat atau cause and effect. The broken car adalah noun frase atau frase nomina. Yang kedua, yaitu dengan cara sentence plus due to plus noun or noun phrase. Contoh, he was protected due to the broken car. He was frustrated ini adalah sentence
Due to-nya itu adalah cause and effect. Sedangkan broken car yang selanjutnya adalah because of is because of. Because of adalah kata yang berfungsi menjelaskan noun. Because of is a word that serves to describe noun. Yang pertama, sentence plus because of plus noun or non prasa. Contoh, I can't go to school because of raining. Saya tidak bisa pergi sekolah karena hujan. I can't go to school-nya ini adalah sentence. Because of adalah cause and effect. Dan raining adalah noun. Dan yang terakhir adalah thanks to use. Thanks to adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu yang terjadi dari hasil yang baik atau positif. Thanks to used to describe something that happened as end result of something good or positive. Contohnya yaitu thanks to plus noun or non prase plus sentence. Contoh, thanks to my teacher, I can study at home. Thanks to-nya ini adalah cause and effect. My teacher adalah noun. I can study at home adalah sentence. The last material is explanation text. Explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang sering digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Usually used to describe natural phenomena and social. Biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang fenomena alam dan sosial. Social function explanation text is to describe or explain how and why a certain phenomena happen. Jadi digunakan untuk memberitahu mengapa atau bagaimana fenomena yang terjadi. Struktur of text ada 3, yaitu pembukaan yang mengidentifikasi apa yang akan dibahas, dan deskripsi atau urutan mengapa dan bagaimana suatu terjadi. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Struktur kebahasaan teks eksplanasi. Using simple present tense, using passive sentence, using linking word of conjunction, using action verb, and giving a detailed description to create a rich meaning. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.